Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia pasti pernah memberikan janji. Tetapi kadang manusia ketika memberikan janji itu baik, tidak semuanya menepati janji. Banyak yang ingkar janji. Mengkadawi tumatur yolota mah janji tedek lese becak. Apakah itu janji pemerintah kepada rakyatnya? Apakah itu janji yang ada di kalangan keluarga? Janji suami ke istri, biasa gitu guna janji langkai tak. Janji istri ke suami, maka dewi si dibilang kai. Komentar dalih tamakna, memiliki auto Fortuner, wah, maka camin itu janji. Dia mintu hamatan di meluk neli. Mendek dalih na, tidak diberikan mobil Fortuner. Iko bapakna, ibu bawa janji-janji. Demo fada langkai na bali bolay. Uy, nabalik kasi langkai na. Si ba langkai na bali bolay. Ita kali bali bolay. Murang mali auto. Iko, igaga, walingan igaga. Namu foto barojo nito gaga. Iya, mangka langkai na, ya, eman makna. Ajam bandi-bandi kakak si bawang langkai na tawbe. Yuro bali bola tangan kato si manu-manu tuli mamitu ya sebolana. Yuro ya seburu wale. Ada napane setiap bulan. Ya po ini ko bolata di komite 5 mamitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Bapak. Makanya sebagai manusia itu Bapak pandai-pandailah mempertimbangkan sesuatu sebelum berjanji, sebelum memberi harapan kepada seseorang, pertimbangkan terlebih dahulu. Ada orang yang diberi janji sakit hati karena tidak diberikan apa yang pernah dijanjikan. Dia yang disalahkan. Siapa suruh terlalu berharap kepada manusia? Mohon maaf Pak Ibu. Sebenarnya yang memberi janjilah yang perlu bertanggung jawab, bukan mereka yang berharap. Kenapa? Karena orang berharap itu tergantung siapa yang memberi harapan. Bagaimana caranya memberi harapan orang? Kalau terlalu kamu memberi harapan kepada seseorang, secara otomatis orang juga akan terlalu berharap kepada Anda. Jadi sebelum memberi harapan, tolong pertimbangkan terlebih dahulu. Itu janji manusia. Berbeda dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Kurang lebih 5 kali kita baca ini lupa. Setelah adzan, akhir dari doa adzan, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Berbeda dengan manusia. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, akan kutambahkan. Tetapi yang kumastakar di pampinama kunasuk Allah Ta'ala liwa ibadi pancana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sederhana baik.
Iwe ayat 5 puncuk, tetapi ada 2 janjinya Tuhan. Kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmat, kalau kita kufur Allah adabnya Allah sangatlah pedih. Itulah pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah mencoba bupa melu inari ke papinya menafung Allah taala. Setiap melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala dihitung. Gak karena jauh nyari ke papinya menafung Allah taala. Dan memang nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan tidak ada yang mampu menghitung. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seakan-akan Allah mengatakan kalau kamu mau menghitung nikmatku, kamu tidak bisa. Ya kalau koreki papinya mengkuti mulai karena semua Allah. Dan Allah juga memang tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya. Nasuro miki syukuruki papinya mana. Allah juga tidak menyuruh kita untuk membayar buka. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar nikmatnya, namun siramu itu bupa galunta ibala itu belum mampu menghidupkan satu manusia. Betapa banyak nikmat pada diri kita bupa. Aja tu mabela mita, kau bawa watak kereta, satu rambut, satu bulu-bulu yang ada di badan kita ini bupa itu satu nikmat. Lubang hidung kita banyak rambutnya di dalam itu satu bulu-bulu satu nikmat. Coba direki, kita tidak bisa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah nikmat bupa, ada orang manusia itu dibagi menjadi 2. Ada biasa dan ada luar biasa. Yang biasa ini ketika dia menerima nikmat, dia mengatakan alhamdulillah. Mendek dale alhamdulillah. Tetapi ada yang luar biasa nasa guruta ni garo namun tinya papinyamang namun musibah memang natoi alhamdulillah. Saya teringat ada sepupu Rasulullah sampai sana Nabi Abdullah bin Abbas pernah kena musibah, dia mengatakan alhamdulillah sebanyak 4 kali. Muridnya mengatakan, kenapa bilang alhamdulillah wahai guru? Yang kena ini bukan nikmat, musibah gempa kiai guru, tapi kenapa kita mengatakan alhamdulillah? Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mengatakan alhamdulillah. Yang pertama karena musibah itu Pak Ibu, nasabah musibah bincumi. Betulan ada yang kena musibah Pak Ibu, masih ada yang lebih besar daripada itu. Yang kedua mengatakan alhamdulillah nasabah irok kena musibah linomi. Yang musibah linomi kena ibu Pak, belum tentu kita itu di neraka, tetapi yang musibah akhirat akan lagi manusia di neraka. Yang ketiga dia mengatakan alhamdulillah karena dia memahami bahwasanya kadang musibah ini menjadi alat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mega bupa tahu tidak pernah dikasih musibah, jarang dikasih musibah, malam bainal mufiqu ala taala. Makanya orang bijak mengatakan kadang musibah itu sebenarnya nikmat, tapi kadang nikmat itu sebenarnya musibah. Dan karena musibah tapi gara-gara ya musibah dia mati dulu ke masa pajak berjamaah itu nikmat sebenarnya itu. Dan karena dalil mak dalil tapi gara-gara ya dalil yang mufiqu ala taala. Kita sombong, inilah yang dikatakan nikmat memang naik mata, tapi hakikatnya itu merupakan musibah. Yang keempat, Abdullah ini mengatakan, saya mengatakan alhamdulillah karena memang dunia ini tempatnya musibah. Saya jamin Pak Ibu, berapa orang di sini tidak ada yang tidak pernah kena musibah. Pasti semuanya pernah kena musibah, tidak ada yang tidak pernah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita bersyukur Pak Ibu. Syukur kita punya menang. Saya mengambil satu nikmat di tubuh kita yang insya Allah akan menjadi pembahasan malam ini, yaitu nikmat lidah yang Allah berikan kepada kita. Dan hakikat bersyukur kepada Allah itu berupa, maka Dewi Antara Guru Menteri Agama Profesor Nasruddin Umar, bersyukur itu tidak cukup kalau kita hanya mengatakan alhamdulillah, harus ada action. Yang nasibut Guru memang sering itu lupa kalau cara pakai bahasa Inggris. Beliau mengatakan tidak cukup kalau hanya alhamdulillah, tidak ada action, tidak ada tindakan. Harus ada tindakan yang kita lakukan. Artinya apa? Allah memberikan kita lidah, kita syukuri. Dipakai lidah tak nasabah membadece. Kita pakai lidah kita untuk kepada yang bermanfaat.
Mohon maaf bu, melotabe kan lorisina teman-teman lebih. Makanya itu buruknya kadang seseorang suka sekali mengomentari padahal dia tidak punya jurusan di situ. Ya kau mencerita di masalah apangin pangabupa, papangin pantu kami nama cerita ya. Mencerita di masalah fantasi, tasi lo melo cerita, fantasi itu paling macam cerita ya. Ya kau galu melo ta cerita, pak galu itu macam cerita. Tetapi terkadang sejak pak galu pas sekolah ini bawa tapi ibu ada komentari pak galu papangin pami jalan tetapi ibu ada komentari pak galu bertuan ada bupat. Terkadang kita tidak punya apa-apa, kita mengomentari mereka yang lebih tinggi daripada kita. Kadang itu terjadi sekarang. Ini salah satu bukti bahwa kadang manusia tidak menggunakan nikmatnya dengan baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita betul-betul mau kita syukuri baik-baik. Kata Rasulullah, jadilah manusia yang lisanan dzakirah. Manfaatkan lidah ini untuk apa? Bukan untuk bergosip, bukan untuk menceritakan kejelekan orang lain, tapi lisanan dzakirah nasana kita. Pakai masikri. Kita pakai untuk berzikir. Aja tak cerita aja tak tahu tapi macam itu, boy Ustaz. Maka dah kan macam si bana yang macam itu, boy. Namu macam itu lupa aja atau cerita. Maka dah kan macam itu tanpa Ustaz. Namu macam tanpa atau yang aja atau cerita lupa. Itu namanya ghibah. Yang gue ikhwan cerita kita nama gua itu betul itu namanya ghibah dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Apa hukumnya, apa dampaknya kalau kita ghibah lupa? Pada launa iandre medagina surat takkan. Itu luar biasanya lupa ghibah. Tadi yang benar kuat dicari tapi tauina tidak seperti itu yang sebenarnya. Itu bukan lagi ghibah, namanya fitnah. Apakah fitnah itu berbahaya? Berbahaya, saking berbahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah iya pau-pau maja enak buat lebih mawaragi dibanding pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dibanding dengan pembunuhan. Ada mungkin heran, kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Ini pentingnya belajar Al-Quran baik. Kalau orang hanya memahami ayat ini melalui terjemah, heran kok bisa? Orang Jakarta bilang, kok bisa sih? Memang boleh begitu. Fitnah dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Memang lupa, kenapa dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Pembunuhan itu Pak Ibu cicem di bawah sengsara mungkin. Tetapi kalau fitnah, sengsaranya itu bisa berkelanjutan. Mana contohnya? Ada seorang wanita yang rajin sholat, solehah. Wanita solehah, bukan wanita solehoh. Nah, beda itu Bapak. Wanita solehah difitnah dia berzina, difitnah dia hamil di luar nikah. Maka dampak negatifnya bukan hanya terkena pada dirinya, tapi anak cucunya juga nanti merasakan dari dampak negatif fitnah itu. Ya. Lahir anaknya dibilang lagi anak hasil zina. Anaknya nanti besar Bapak, dia melahirkan lagi engkau diampona, dampak negatifnya itu fitnah masih sampai kepada cucunya. Makanya fitnah itu bahaya sekali. Jadi hati-hati ibu Pak, jangan sampai pernah kita fitnah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang perlu kita syukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Cara kita mensyukuri rezeki bagaimana Bapak? Ipesu disengkutkan. Kita dapat 10 juta, ya minimal 200.000, 300.000 kita keluarkan di situ. Ada pernah bertanya sama saya Bapak, apa yang dia tanyakan, Ustaz, betul gak itu kalau kita bersedekah lebih dahulukan di keluarga daripada bukan keluarga? Saya bilang betul. Banyak terkadang Bapak manusia, si ibu pas sekolah bi anak na tawe na angka apore na kapo na masularang bangka din na jampangi. Banyak terkadang seperti itu Bapak.
Padahal dalam agama kalau kita bersedekah, dahulukan dulu orang terdekat, dahulukan dulu keluarga. Kita sedekah sama anaknya orang, tapi ada keluarga tak namuan dia silati. Dan ini hadis Nabi bukan. Apa kata Nabi? Kalau kamu sedekah sama keluarga, kamu dapat 2 macam pahala. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Tapi kalau kamu bersedekah selain dari keluarga, cuma satu macam pahala, yaitu pahala sedekah saja yang kita dapat. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.